Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI, Daryono, mengingatkan bahwa kawasan timur Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan sistem tektonik paling rumit di dunia. Kondisi tersebut membuat kawasan ini memiliki potensi gempa besar hingga tsunami yang tidak boleh diabaikan. Peringatan itu disampaikan Daryono setelah gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang wilayah selatan Filipina pada Senin, 8 Juni 2026. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar bencana yang berdiri sendiri, melainkan sinyal penting mengenai besarnya energi yang masih tersimpan di bawah kawasan perairan sekitar Filipina dan Indonesia Timur. Ia menjelaskan, kerusakan bangunan, pergerakan laut yang tidak biasa, hingga kepanikan masyarakat pesisir yang muncul akibat gempa tersebut merupakan konsekuensi dari pelepasan energi tektonik yang telah terakumulasi dalam waktu sangat lama. Menurut Daryono, wilayah Filipina Selatan hingga Indonesia Timur berada di kawasan yang dipengaruhi beberapa sumber gempa utama sekaligus. Di antaranya adalah zona subduksi lempeng laut Filipina, subduksi Cotabato, dan sistem subduksi ganda laut Maluku atau Molucca Sea Double Subduction. Pada sistem tersebut, proses penunjaman lempeng berlangsung terus-menerus dan menyebabkan energi tersimpan selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketika tekanan yang terkunci tidak lagi mampu ditahan, energi akan dilepaskan dalam bentuk gempa besar yang dalam banyak kasus dapat memicu tsunami. Daryono menuturkan bahwa kawasan timur Indonesia hingga Filipina memiliki tingkat kompleksitas tektonik yang sangat tinggi karena terjadi interaksi banyak lempeng sekaligus dengan sejumlah sistem subduksi yang saling bertemu. Di zona subduksi lempeng laut Filipina, misalnya, terjadi penunjaman lempeng samudra dengan laju konvergensi tinggi. Di wilayah selatan Filipina, lanjut Daryono, terdapat subduksi Cotabato yang memiliki karakter berbeda. Meski relatif sempit, zona ini tetap aktif dan mempunyai segmentasi yang kuat. Kondisi tersebut memicu pembentukan sesar naik dan sesar geser yang dapat menghasilkan gempa dangkal yang merusak. Sementara itu, Laut Maluku memiliki sistem yang tergolong langka secara global dengan keberadaan subduksi ganda. Pada mekanisme ini, lempeng Laut Maluku menunjam ke arah barat di bawah busur Sangihe dan ke arah timur di bawah busur Halmahera. Proses tersebut memicu tumbukan antar busur kepulauan atau arc-arc collision yang menghasilkan deformasi sangat intens, penebalan kerak, serta aktivitas seismik dengan variasi kedalaman yang kompleks. Daryono menjelaskan bahwa kombinasi ketiga sistem tersebut membentuk mosaik tektonik yang sangat dinamis. Interaksi berbagai sumber gempa, segmentasi patahan, dan aktivitas subduksi aktif menjadikan kawasan itu rentan terhadap gempa besar, tsunami, dan berbagai proses geodinamika lainnya. Ia menambahkan, sejumlah penelitian menunjukkan wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara hingga Filipina memiliki potensi gempa dengan magnitudo besar yang dapat mencapai 8,2. Meski demikian, kawasan tersebut dinilai belum memperoleh perhatian sebesar zona megatrust di Sumatera maupun Jawa. Daryono menilai masyarakat dan pemerintah tidak boleh menunggu hingga terjadi bencana besar berikutnya untuk bertindak. Ia menekankan pentingnya peningkatan edukasi kebencanaan, penerapan tata ruang berbasis risiko, serta penguatan sistem mitigasi hingga tingkat komunitas. Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa kawasan tersebut berulang kali mengalami gempa dan tsunami, sementara bukti geologi mengindikasikan kemungkinan adanya peristiwa yang jauh lebih besar daripada yang tercatat. Jangan lupa subscribe ya!